Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Cahyo Saputra dengan NPM 0735241174. Baik, di kesempatan kali ini, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman mobile, di mana pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sistem penilaian mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu sistemnya kita diminta untuk membuat map berisi minimal 5 data mahasiswa dengan nama, nilai ujian, dan juga absensinya. Lalu ada tiga fungsi yang diminta di sini, yaitu ada hitung rata-rata, ada tentukan grade, di mana grade-nya yang diminta itu ada A, B, C, D, atau E. Lalu ada fungsi cek lulusan, di mana jika rata-rata lebih atau sama dengan 60 dan absensinya kurang dari sama dengan 3, jika data dari mahasiswa tersebut melanggar salah satu aturan dari ini, maka tetap saja tidak lulus. Lalu juga diminta untuk menampilkan laporan lengkap setiap mahasiswa, yaitu ada nama, rata-rata, grade, dan status kelulusannya. Lalu kita diminta juga untuk menampilkan statistik kelas, mulai dari nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga rata-rata kelasnya. Di sini juga ada output yang diharapkan, bisa dilihat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembuatan sistemnya. Jadi, di sini konsepnya saya akan membuat 3 fungsi di luar dari, fungsi main, yaitu 3 fungsi yang diminta tadi, yaitu ada fungsi hitung rata-rata, tentukan grade, dan juga cek kelulusannya. Oke, kita langsung saja masuk ke, pembuatan fungsi yang pertama, yaitu fungsi pertama, yaitu fungsi hitung rata-rata dengan tipe data yang diminta yaitu double. Lalu kita tulis saja nama fungsinya yaitu hitung rata-rata. Lalu di sini kita menggunakan fungsi list, di mana itu berasal dari fungsinya yaitu integer. Oke, lalu di sini kita menggunakan parameter dari variabel n untuk menyimpan list nilai untuk menghitung rata-rata nantinya, yaitu n. Karena di sini saya akan mendeklarasikan fungsi tersebut dengan satu line, maka di sini kita menggunakan fungsi arrow. Seperti ini bentuknya. Kita arrow n, kita redundant saja supaya cepat. Lalu di sini kita akan menggabungkan seluruh nilai untuk mencari nilai rata-ratanya, yaitu kita gabungkan terlebih dahulu, yaitu nilainya A, B. Bagaimana cara menggabungkannya? Yaitu kita jumlahkan mereka, yaitu A plus B. Lalu setelah kita jumlahkan, hasil dari penjumlahan tersebut, nantinya kita nantinya kita akan bagi dengan baik length, yaitu kita akan bagi dengan banyaknya data dari list tersebut. Contoh, ada dua data, 90 tambah 50. Maka 90 tambah 50, hasil dari penjumlahan tersebut kita bagi dengan 2, karena 2 banyaknya data dari list tersebut. Ini hanya sebagai contoh. Saya cek dulu rekamannya masih berjalan. Oke. Selesai sudah fungsi yang pertama, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi tentukan grade, di mana menggunakan tipe data string yang mengembalikan nilai grade-nya itu A, B, C, D, atau E. Maka di sini kita langsung saja deklarasikan tipe datanya string maupun nama dari fungsinya, yaitu tentukan grade. Oke, setelah itu, bagaimana caranya? Yaitu kita deklarasikan dulu uh, tipe data dari
si hitung rata-rata yaitu double, kita menggunakan parameter variabel r, lalu kita arrowkan. Di mana di sini kita akan membuat suatu percabangan atau suatu kondisi di mana nilai harus memenuhi syarat agar dapat mendapatkan grade-grade atau status kelulusan tersebut, yaitu A, B, C, D, atau E. Yaitu grade yang pertama yaitu A, di mana R, di mana nilainya harus lebih besar atau sama dengan 85. Jika iya, maka kembalikan nilai A atau dia mendapat nilai A. Jika tidak memenuhi kondisi ini, maka kita buat kondisi selanjutnya, yaitu jika R lebih besar atau sama dengan 75, maka dia mendapat nilai B. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut lagi, kita akan membuat kondisi yang ketiga untuk mendapat nilai C, yaitu harus lebih besar atau sama dengan 65. C. Oke, jika tidak, kita membuat kondisi lagi untuk nilai yang gede, yaitu 50. Kita mendapat nilai C. Jika tidak, maka mendapat nilai E. Simbol ini sebentar, kita cek dulu apakah ada yang salah. 85 nilai A, R 75 nilai B, R 65 nilai C, R 50 nilai D. Jika tidak, maka langsung dapat nilai E. Oke, setelah fungsi yang kedua kita sudah buat, kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi cek kelulusan dengan tipe data boolean lulus jika rata-rata. Oke, maka di sini kita deklarasikan dulu tipe datanya, lalu nama fungsinya yaitu cek kelulusan. Nah, karena ini adalah sesuatu yang wajib diisi variabel pertama, maka kita menggunakan required. Kenapa? Karena ini kan cek lulusan kan kita melihat dari semua nilai nih, semua aspek nilai nih, dari rata-rata dan juga absensi. Maka ini wajib untuk diisi, maka kita menggunakan fungsi required, yaitu nilai rata-rata dan juga nilai absensi seperti itu. Kita row lagi, lalu kita juga membuat satu kondisi di mana kondisi ini nih. Jadi jikalau dia tidak lebih besar atau sama dengan 60, iya, iya 60 ya, 60, dan mana nih dannya nih, dan tidak lebih dan absensinya kurang dari 3, maka dia tidak akan lulus. Oh, di sini lupa mengambil variabel rata-ratanya, rata-rata lalu di sini, oh di sini ulang kayaknya absensi seperti itu. Oke. Setelah itu kita sudah mendeklarasikan 3 buah fungsi yang saya deklarasikan di luar main. Mari kita langsung naik saja ke main utamanya nih, atau ke fungsi mainnya nih, yaitu void main, di mana di sini saya akan menggunakan fungsi list
dengan mapping di dalamnya supaya tertata dengan bagus dengan gaya mapping yang string lalu dynamic, di mana di sini adalah namanya dan juga value-nya. Contoh nanti nama, absensi berapa gitu, atau nggak rata-rata, sampingnya baru berapa. Jadi di sini string, di sini baru value-nya, seperti itu. Oke, langsung saja kita simpan dalam variabel atau parameter dari variabel mahasiswa. Sama dengan, lalu kita buat string-nya, list-nya. Oke, jadi nama yang pertama kita pakai nama saya sendiri saja. Di luar aja nggak terbaca nanti. Baju dengan nilai Bayu nilainya aduh salah matikan. Nilainya kita pakai integer, kita panggil lagi yaitu 90 8892 berapa ya, 93 80 5 kan ini ya, 5 dan juga nilai absensinya yaitu 0 gitu. Jadi saya hadir terus gitu. Oke, di sini kita duplikat saja seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak dosen. Kita alt shift tak 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 tak. Jadi sudah 5 di sini, lalu nama yang kedua kita ada saja kayak kausar. Kausar nilainya contoh 80, lalu 75, lalu 83, 93, 80. Absensinya di sini dia alfa sekali, contoh seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oh, maaf, ini salah nih, nggak boleh pakai ini kan itu. Kan ini masih dalam satu list, maaf ya. Ini kita hanya perlu pakai tanda koma. Di sini baru tuh. Oke, nama yang kedua, Aan, contoh. Dia dapat nilai C, jadi di sini 55 lah. Terus di sini 48, 65, 62, 77. Oh, absensinya dia 2. Ini biar rapi kita tap-tapin aja ya guys. Tap, 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 tap. Ya, supaya sintaksnya terlihat rapi. Oke. Lalu di sini sama min 90, 55. Lalu kita contoh seperti ini. Nah, ini nilainya bagus-bagusnya, tapi kita alfanya lebih dari 3, 4 lah. Lalu yang terakhir lintang. Nah, ini nilainya aja yang jelek, 40, 38, 42, 28, 40. Contoh.
Oke. Setelah semuanya selesai, semua list dari data-data mahasiswanya sudah selesai, kita next ke membuat tampilan di terminalnya dulu aja biar bagus di terminalnya. Print. Kalau di sini dengan laporan, ada laporan nilai mahasiswa. Oke. Setelah kita buat lampiran laporannya, tampilan laporannya, di sini kita membuat dulu dua variabel untuk menampung list dari rata-rata dan juga list dari semuanya nantinya. Jadi kita pakai list lagi, lalu kita masukkan saja tipe data dari nilai rata-ratanya itu my double, lalu apa? Di mana di sini kita buat kotak list. Dan satu lagi kita buat list dengan menyimpan tipe data integer, yaitu tipe data absensinya dengan parameter atau dari variabel semua. Oke. Setelah itu kita buat perulangan untuk mengecek apakah dia lulus atau tidak. Mohon maaf, kita buat suatu perulangan untuk memasukkan nilai P tadi. Jadi seperti ini. Nilai yang ini kan tersimpan dalam nilai P tuh. Kita masukkan ke dalam nilai mahasiswanya dengan cara gini, var P in MHS mahasiswanya. Karena variabel yang dipakai itu adalah mahasiswanya. Lalu contohnya kita masukkan namanya dulu, string. Nama dari variabel P kita pindahkan ke nama seperti itu. Lalu list ini kita nilainya P nilai. Baru terakhir integer absensi P absensi. Lalu setelah itu kita membuat fungsi hitungan rata-ratanya, yaitu kita hitung semuanya dengan variabel R kan tadi, yaitu kita pakai fungsi hitung rata-rata, lalu kita hitung dengan si nilainya. Ini baru ini ya, variabelnya baru semua. Kita juga hitung absensinya dengan add all, baru kita pakai nilai. Oke, setelah itu di sini kita membuat tampilan ininya nih. Setelah kita menghitung semuanya, kita tampilkan seperti ini. Itu dengan cara print. Lalu kita backslash dulu supaya ada jarak antara ininya. Antara ini dan ini, laporan dan namanya, dan datanya. Kita backslash n, baru kita tuliskan nama. Baru kita type-typing aja, baru ini. Dan dolar untuk memanggil si variabel namanya di dalam sebuah string. Oke. Lalu kita print lagi untuk memanggil variabel nilai. Kita lampirkan nilainya. Ini nilai. Seperti itu. Lalu kita print lagi
Lalu apa itu rata-rata? Rata-rata, aduh susah ya. Ini apa? Ini baru nilai, pakai nilai. Kita kita ambil hasil dari ininya nih. Mohon maaf saya agak lupa ya. Jadi kita ambil variabel R karena yang tadi simpan di R, lalu namun karena nilai rata-rata ini kan tadi eh, pastikan hasilnya tuh kayak koma-koma di belakang koma tuh nilainya sangat banyak, makanya kita menggunakan toString as fix, yaitu kita mengambil hanya satu angka di belakang koma. Jadi nanti hasilnya berdasarkan 88,2, 90,3 seperti yang diminta ini. Seperti itu. Lalu yang terakhir kita belum yang terakhir, di sini kita tampilkan lagi grade yang didapat. Panggil variabel itu ya. Oke. Lalu print. Kita panggil lagi satunya yaitu status. Yaitu kita panggil si fungsi status close. Ini bukan ya, cek lulusan, maaf, cek lulusan rata-rata. Nah, rata-rata ini kita ganti karena tadi kan kita sudah masukkan dalam variabel R, maka di sini kita ganti R. Seperti itu. Jangan lupa kita komen belakang. Oke, well done guys. Terakhir kita sudah menunjukkan ininya, lalu kita juga akan diminta untuk menampilkan statistik dari kelasnya. Maka di sini kita print lagi. Mohon maaf, sebelum itu kita harus lampirkan dulu semuanya. Kita cek dulu statistik kelasnya, baru kita bisa lampirkan. Bagaimana dengan cara kita panggil dulu semuanya, variabel semua, lalu kita sort, kita urutkan, lalu kita panggil juga si nilainya, kelas. Baru kita panggil fungsi itu rata-ratanya dengan kita hitung dengan si semua supaya kita bisa menemukan yang mana yang supaya kita bisa menemukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Di sini kita operasikan dulu. Setelah itu baru kita tampilkan yaitu print, kita backslash lagi. Kita samakan saja seperti output yang diharapkan, statistik kelas. Seperti itu. Lalu kita print, kita tampilkan si nilai tertinggi. Lalu kita panggil variabel nilai tertingginya. Ini. Dan juga kita tambahkan last di sini. Kenapa? Karena tadi kita kan membukakan AVG, yaitu kita urutkan nilai yang terkecil hingga terbesar. Kita urutkan nilai yang terkecil sampai terbesar, jadi tapi dimulai dari si yang terkecil. Otomatis nilai yang paling besar berada di paling belakang. Maka dari itu kita panggil di sini menggunakan last agar nilai pada akhir yang akan muncul waktu kita minta untuk memunculkan nilai tertingginya. Dan begitu pula demikian dengan nilai terendahnya. Kita akan memunculkan
kita akan memunculkan si nilai yang paling pertama karena seperti tadi saya bilang kalau kita diurutkan dari yang paling eh, kecil ke besar. Jadi ini first. Maaf, apakah semua ya? First. Oke. Dan yang terakhir kita diminta untuk menghitung lagi rata-rata, menampilkan lagi rata-rata si kelasnya, yaitu print rata kelas. Jadi baru kita panggil lagi si hasilnya tadi kan menggunakan lulus AVG kelas, baru nah di rata-rata itu kita menggunakan fungsi seperti tadi. Saya rapikan dulu. Kita menggunakan fungsi ini to strike as fix supaya nilai rata-ratanya hanya muncul satu angka di belakang koma. Jadi itu ini to strike fix. Lalu sini kita set seperti itu. Kita lihat di sini masih ada error. Kita teliti dulu errornya di mana. R sama dengan A, R sama dengan B, R sama dengan C, R sama oh ini. Saya lupa untuk menambahkan tanda tanya di sini. Oke, selesai, tidak ada error. Kita coba running. Dart main. Oh, alhamdulillah. Oke, bisa dilihat di sini kalau outputnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Output dengan output yang diharapkan. Di sini laporan nilai mahasiswanya tertera nilai nama, nilai, terus rata-rata, grade, dan status lulusnya. Di sini bisa dilihat. Tidak rapi mungkin karena di sini ada sedikit eh, sebentar saya rapikan dulu aja ya. Nama, nilai rata-rata. Nanti di sini. Ini tidak rapi. Oke. Ini aja. Nama ini kita mulai masukkan lagi satu. Oke, saya coba running kembali. Oke, di sini sudah better. Di sini bisa dilihat kalau sudah tertera, sudah muncul sesuai apa yang diharapkan. Di sini nama, ada nilainya juga, ada rata-ratanya juga, dan di sini juga ada nilai satu angka di belakang koma, grade-nya dan juga kelulusannya. Namun di sini masih nilai true. Di sini saya lihat apa yang kurang. Di status lulus. Oh, saya lupa untuk menambahkan true false-nya menjadi lulus dan tidak lulus. Jadi di sini kita tambahkan tanda tanya saja. Jadi lulus atau tidak lulus gitu ya. Lulus tidak lulus seperti itu. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, di sini bisa dilihat kalau sudah sesuai. Ada lulus dan tidak lulusnya, statusnya lulus dan tidak lulus. Dan juga kita lihat kita perhatikan di sini.
Kalau si Salmin, walaupun grade nilainya B dan juga nilai-nilai rata-ratanya juga bisa, eee, memenuhi syarat untuk lulus, namun karena absensinya tadi, tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak kurang dari 3, maka di sini tidak lulus, seperti itu. Lalu juga di sini juga ada statistik kelasnya. Di sini ada nilai tertingginya 93 sesuai dengan list yang sudah saya data-data yang sudah saya lampirkan tadi, dan nilai terendahnya ada 23 dan rata-rata kelasnya ini. Oleh karena output yang diminta sudah sesuai dan semua fungsinya tidak ada error, tidak ada struggle, maka mungkin saya kira cukup. Demikian presentasi pembuatan sistem secara live coding dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.